Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul di Masjid Manarul Islam dan juga mengikuti kajian live dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala ikhtiar, perjuangan dan perjalanan kita untuk sampai ke majlis ini itu menjadi amalan sholihan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk Jumat ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan etika hidup seorang muslim, etika terhadap jenazah nomor 9. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Betulnya Laras halaman 91. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu bihi, rawahu Muslim. An Ibni Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, yang ketika meninggal, fayaqumu ala janazatihi, maka mensolatkan atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka semuanya tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, illa kecuali syafa'ahumullahu bihi, Allah akan menerima syafaat atau permintaan ampunan mereka padanya, rawahu Muslim. Berikutnya hadis nomor 10, karena ini nyambung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a, rawahu Abu Dawud. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, ketika apabila kalian menyolatkan mayit atau sholat jenazah, fa akhlisu
lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah lahu kepada mayit ad-du'a dalam berdoa. Rawahu Abu Daud. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diterima dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min rajulin muslimin, tidaklah seseorang yang muslim yamutu ketika dia wafat, mati, meninggal, fayaqumu maka mendirikan sholat ala janazatihi atas jenazahnya arba'una rajulan sebanyak 40 orang la yusyrikuna billahi syai'an yang mereka semua tidak musyrik kepada Allah illa syafa'ahumullahu fihi kecuali Allah akan menerima syafaat atau permintaan ampun kepada mereka. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kalian sholat jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah berdoa untuk jenazah. Rawahu Abu Daud. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dari Ibnu Abbas beliau, jadi hadis ini terjadi ketika salah seorang putra Ibnu Abbas wafat. Kalau dalam kitab hadis disebutkan yang menyertai Ibnu Abbas itu yaitu pembantunya, maulanya yang disebut dengan Kureb maula Ibnu Abbas. Ketika wafat, Kureb itu menemani Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan di Kuded, ada yang mengatakan di Asapan. Kuded itu antara jarak antara Makkah dan Madinah itu 150 km. Atau Asapan itu jarak dari Mekahnya itu 80 km. Dua-dua tempat ini adalah tempat yang dekat dengan Makkah Al-Mukarramah. Ketika anaknya wafat, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas nyuruh kepada Kureb. Yang dikatakan Ibnu Abbas kepada Kureb yaitu, ya kalau bahasa kita itu tingali cenah keluar aya sabaraha urang anu nyolatkeun tadunnu kamrojulin arba'in, apakah ada 40 orang yang menyolatkan. Ya, dalam sebuah riwayat lain apakah ada 40 yang hadir ketika anaknya Ibnu Abbas disolatkan. Kemudian Kureb maulanya Ibnu Abbas mengatakan ada 40 orang, dan bahkan mengatakan balhu aksar, mereka lebih dari 40 orang. Maka jenazah anaknya Ibnu Abbas dibawa keluar, ya, dibawa keluar masjid. Kemudian Ibnu Abbas memberitahukan hadis ini.
ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu bihi. Bahwa seseorang yang meninggal dunia dan ketika wafatnya disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, mereka tidak musyrik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu bihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah itu. Hadits Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi. Beliau adalah orang soleh. Beliau dikatakan hibrul umat. Beliau dikatakan hibrul umat, ulamanya umat. Tapi ketika anaknya meninggal, beliau merasa was-was. Jangan-jangan anak saya ketika meninggal tidak ada orang yang menyolatkan. Jangan-jangan ketika anak saya meninggal sedikit orang yang menyolatkan anak Ibnu Abbas. Disebut Ibnu Abbas itu adalah ulamanya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib ketika meminta fatwa, meminta hukum, itu senantiasa meminta kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika anaknya wafat, Ibnu Abbas masih ada. Ketika wafat Ibnu Abbas, bapaknya itu masih ada. Tapi ya itu tadi, Ibnu Abbas tidak bisa menjamin anaknya bakal disolatkan. Oleh siapa? Oleh umat Islam. Bisa jadi ada kekhawatiran Ibnu Abbas, murid-muridnya pun tidak menyolatkan anaknya Ibnu Abbas, karena bisa jadi perhatian orang kepada Ibnu Abbas itu bisa jadi lebih perhatiannya, dan belum tentu mereka menghargai dan menghormati anaknya sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Dalam hadis ini dikatakan bahwa kebutuhan mayit ketika sudah meninggal adalah mereka membutuhkan syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang hidup. Syafaat yang di sini maksudnya innal mayyita yurhamu bisolatil hayyi alaihi. Sesungguhnya orang yang mati akan diberi rahmat dengan sholatnya orang-orang yang hidup yang menyolatkan jenazah itu. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, berulang-ulang saya pernah sampaikan bahwa tidak ada jaminan seseorang akan menyolatkan saya sendiri. Tidak ada jaminan siapapun akan menyolatkan bapak dan ibu ketika meninggal dunia. Karena dalam hadis dikatakan man syahida janazatan, man syahida janazatan wa shalla alaihi. Siapa yang bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi orang itu datang membawa keimanan. Ketika mendengar si A wafat, si B wafat, si C wafat, kemudian imannya terketuk, hatinya merasa terketuk untuk ikut hadir menyolatkan, walaupun jaraknya jauh, maksa pun datang. Yang dekat sudah bisa dipastikan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selama ini memang di kita cenderung, mohon maaf, menyepelekan pelaksanaan sholat jenazah. Bahkan tidak sedikit kebiasaan di kita itu bukan menyalatkan sholat jenazah, tapi membacakan doa kepada mayit. Biasanya berbentuk buku gitu. Ada mayit, kemudian dibacakan doanya. Saya tanya, sudah menyolatkan? Belum.
Padahal berdasarkan hadis ini yang sangat dibutuhkan oleh mayit sebelum dikuburkan, ketika setelah dikafani, yaitu apa? Sholat mayit, bukan sekedar mendoakan. Karena hadisnya jelas di sini, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Yang hadir itu bukan, mohon maaf, bukan membacakan doa di pinggir mayit, bukan. Ya, kan ada budaya di kita, kebiasaan nu maot ngarariung macakeun yang ada di buku, macakeun yang ada di buku. Ya. Makanya kalau ditanya mayit, saya yakin mereka akan menjawab. Yang saya butuhkan adalah doa dalam bentuk sholat jenazah. Doa dalam bentuk sholat jenazah. Makanya jaminan hadis ini kan syafa'ahumullahu fihi, Allah akan menerima, kan itu ya, menerima syafaat yang dilakukan oleh orang yang hidup dengan sholatnya orang yang hidup ikut mendoakan, satu meminta ampunan dan dua memintakan rahmatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmatnya untuk si mayit. Jadi memintakan ampunan dan memintakan rahmat Allah untuk siapa? Untuk si mayit. Sudah jelas ketika di akhirat kita membutuhkan syafaat. Ya. Di akhirat itu kita membutuhkan syafaat. Kenapa di akhirat membutuhkan syafaat? Karena matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia. Seluruh tanahnya itu datar lapang, dan matahari mendekat. Saking dekatnya matahari, kemudian semua orang merasa kepanasan. Ketika merasa kepanasan, maka orang mencari syafaat, mencari perlindungan supaya panas. Makanya di akhirat setiap orang akan mengeluarkan keringat kecuali Nabi Yahya, karena beliau yang paling sedikit dosanya. Bahkan kalau dalam hadis dikatakan semakin banyak keringat yang dikeluarkan oleh orang pada waktu itu, maka itu pertanda semakin banyak dosa orang tersebut. Gitu. Semakin banyak keringat yang dikeluarkan oleh seseorang ketika hari kiamat, maka bertanda orang itu, keringat itu adalah dosa yang dimiliki oleh seseorang. Makanya dalam hadis disebutkan sab'atun la yudilluhumullahu yaumala dilla illa billuhu. 7 golongan yang akan dipayungan Gusti Allah, kan gitu ya, yang akan dipayungan oleh Allah, kan gitu. Supaya apa? Supaya ketika menunggu yaumil hisab mereka kepanasan ayat mayunan. Maka saat itulah kita butuh syafaat. Syafaat itu artinya at-thalab, permohonan. Syafaat itu artinya at-thalab, permohonan. Di kiamat kita, sebelum al-hisab, di kiamat kita memohon, ya, memohon apa? Memohon syafaat. Datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menolak untuk memberikan pertolongan. Datang ke Nabi Ibrahim juga menolak karena merasa dirinya tidak layak. Dan yang bisa memberi syafaat satu-satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang paling sederhana, hadirin ikhwati iman rahimahumullah, jawablah adzan ketika selesai adzan. Itu yang paling sederhana, kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir, yaitu setelah adzan jawab Allahumma robbal hari da'wati tamati. Itulah yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. 5 kali adzan dalam satu hari, berarti 5 kali kita memintakan syafaat kita untuk Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di akhirat kelak, beliau Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada kita. Itu di hari akhir. Ternyata ketika seseorang meninggal, seseorang itu sangat membutuhkan apa? Syafaat, bantuan, bahasa nama, bantuan tisaha, tinu hiru, bantuan tinu hiru. Orang yang meninggal masih membutuhkan bantuan dari siapa? Dari orang yang hidup, ya, dari orang yang hidup. Karena hakikatnya orang yang meninggal dunia masih punya, orang yang meninggal dunia punya rasa takut. Takut apa? Takut mendapatkan azab Allah, kan gitu ya. Takut mendapatkan azab Allah dan takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan juga masih punya keinginan, mereka ingin mendapatkan rahmat Allah. Makanya dalam hadis ke-10, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Sing ikhlas ngadoakeun anu maot, karena memang ketika itu mayit sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Makanya titik tekannya bukan sekadar sholat, tapi benar-benar butuh ikhlas. Dalam arti ya ulah rusuhan atau sholat mayit ya ulah rusuhan, kadang tere. Ya bisa jadi kita yang tere yang cepat melaksanakan sholat mayit, kita tidak merasa apa-apa. Tapi itu bagi mayit luar biasa, bagi mayit luar biasa. Makanya ya mohon maaf, ketika sholat mayit, pelaksanaan sholatnya sebentar, tapi berdoa setelah sholat mayit itu bisa jadi lebih panjang daripada pelaksanaan sholatnya. Titik tekan hadis, ya, doa yang diucapkan dalam sholat, doa yang diucapkan dalam sholat mayit, doa yang diucapkan dalam sholat mayit. Jadi ini hitungannya adalah 40 orang. Dalam hadis riwayat Aisyah ternyata disebutkan jumlahnya itu 100 ya buluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu fasyuffi'alahu. Yang menyolatkan itu jumlahnya 100 orang baru akan mendapatkan syafaat. Itu kenapa ada perbedaan di hadis ini mau 40, di hadis Aisyah itu 100. Hakikatnya perbedaan itu sesuai dengan pertanyaannya. Ayat 40 dijawabnya 40, ayat 100 dijawab nanti 100. Makanya yang paling sederhana itu adalah 3 saf. 3 saf, salah satu sufufin, 3 saf. Nabi pernah menyolatkan seorang jenazah itu hanya 7 orang, dibagi 3 saf, 1, 2 dan 3 orang, 2 orang kan gitu, dibagi ke 3. Jadi bukan ke samping,
tapi ke belakang, bukan ke samping, tapi ke belakang. Ya, jadi kan kebiasaan kita ke samping, ini ke belakang. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan man sholla alaihi salah satu sufufin minan nasi faqad aujabah. Siapa yang menyolatkan kepada jenazah salah satu sufufin sebanyak 3 saf minan nasi dari manusia faqad aujabah, maka insya Allah Allah akan mengijabah sholat mayit yang dilaksanakan. Jadi hitungannya minimal 3 saf. Ini minimal 3 saf. Makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, memang secara teori 3 saf itu tidak banyak. 7 bisa, 9 bisa, 10 bisa. Tapi ya yang jadi harus menjadi pemikiran kita adalah bagaimana caranya menghadirkan orang supaya ketika saya meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, dengan sadar diri mereka datang. Ya, ketika kita meninggal dunia dan ikut menyolatkan kita, karena itulah kebutuhan utama mayit. Ya, itulah kebutuhan utama mayit. Makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ketika yang paling banyak disolatkan dan dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat berbondong-bondong ikut menyolatkan Nabi. Dan karena tempatnya sempit, maka bergantian. Asyrotan pak asyrotan, 10 orang terus beres, 10 orang keluar, 10 orang, 10 masuk, 10 keluar terus. Dan urutannya itu adalah washola alaihi awalan ahlu ashiratihi, yang mensolatkan Nabi yang pertama itu adalah keluarganya, ahlu ashiratihi, keluarganya. Summal muhajirun, kemudian kaum muhajirin, summal ansor, kemudian ansor, suwa sholat alaihi nisa ba'darijal, kemudian perempuan yang menyolatkan. Setelah itu kemudian yaitu summa sholat alaihi asibyan, kemudian anak kecil yang ikut menyolatkan. Jadi kalau lihat dari ketika Nabi meninggal, berarti yang pertama menyolatkan itu adalah keluarga Nabi. Tentunya ketika kita juga meninggal, seharusnya yang pertama kali menyolatkan itu adalah keluarga kita, bukan orang lain, bukan tetangga dan lain sebagainya. Mereka ada hak untuk menyolatkan, tapi yang paling hak untuk menyolatkan pertama kali adalah pihak keluarga, anaknya, saudaranya, istrinya, atau suaminya, atau saudara-saudara. Jadi yang pertama itu ahla ashir. Kemudian kenapa muhajirin? Karena muhajirin adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian itu ansor, yang orang Madinah. Kemudian perempuan. Jadi tahapannya seperti itu. Dan di kita saya sangat banyak menyaksikan ya pihak ketika seseorang meninggal dunia, pihak keluarga hanya membaca doa saja yang ada dalam buku, tapi tidak menyolatkan. Itu faktanya yang terjadi di kita dan sudah mayoritas. Makanya mengundang sana sini untuk ikut menyolatkan, sementara yang lebih berhak yaitu pihak keluarga pertama menyolatkan, sebagaimana halnya Nabi disolatkan, itu adalah pihak keluarga. Jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, berarti tentunya yang paling pertama meninggal banyak menyolatkan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sahabat banyak dan lain sebagainya. Kemudian dalam sejarah yang saya ketahui, yang paling banyak di antara generasi setelah sahabat dan tabi'in itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyolatkan hampir 100.000 orang, bahkan lebih. Yang menyolatkan Ibnu Taimiyah hampir 100.000 orang. Padahal beliau meninggal dalam keadaan tersiksa, teraniaya, itu di penjara. Yang menyolatkan beliau adalah 100.000 orang. Berarti lebih dari jumlah 40, lebih dari jumlah 100, bahkan lebih dari jumlah 300. Alhamdulillah, guru kita semua, Al-Ustaz Aceh, ketika meninggal dunia, alhamdulillah banyak yang menyolatkan, lebih dari 40, lebih dari 100, dan lebih dari 300, lebih dari 300. Kenapa banyak orang bercita-cita menyolatkan kita? Hakikatnya kita tidak pernah berlaku dolim kepada orang lain. Man kana indahu madlamatu min akhihi falyatahallal minhu. Siapa yang mempunyai kedoliman kepada saudaranya, falyatahallal minhu, maka segeralah minta dibebaskan kedoliman itu. Karena ketika seseorang merasa sakit hati, walaupun orang yang dia sakitinya sudah meninggal, maka karena rasa sakit hatinya akan apa? Karena rasa sakit hatinya akan menghalangi orang tersebut untuk datang kepada kita, ikut menyolatkan kita. Nah, menyolatkan nyeri hati aing manusia eta, hoream aing menyolatkan aku. Itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Sombong orangnya, keun bae cenah antepkeun. Sekali lagi, kita tidak bisa maksa orang untuk mereka supaya bisa menyolatkan kepada diri kita. Itu tadi kembali kepada bagaimana selama ini kita bermuamalah dengan orang. Jadi hitungannya bukan kita sering sholat, hitungannya kita bukan sering ya sholat, sahur dan lain sebagainya, karena itu mah hak Allah kan. Ini yang terkait dengan hak adami, hak sesama Bani Adam, antara saya dengan bapak, saya dengan ibu, saya dengan bapak dan ibu, dengan saudara, dengan tetangga dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita perhatikan, dan terhitung hari ini harus kita biasakan dan jaga, jangan sampai lisan kita melukai orang, lisan kita menyakiti hati orang, lisan kita membohongi orang. Itu yang harus kita jaga. Yang kita sendiri harus mawas diri. Kenapa? Yaitu tadi dalam peribahasa bahasa Indonesia itu, mulutmu harimau. Ketika kita semakin banyak orang yang tersakiti dengan kita, sekali lagi ya semakin sedikit orang yang akan menyelamatkan kita. Sementara kita hakikatnya sudah tidak bisa berdaya, tidak bisa apa-apa, berbuat amal soleh tidak bisa, ini juga tidak bisa, dan lain sebagainya. Makanya hadirin ihwatu iman rahimakumullah, dalam kehidupan keseharian yang kita tahu bahwa ketika kita hidup di masyarakat, itu yang dipakai rumusnya adalah rumus sosial. Karena apa? Manusia makhluk sosial dan butuh bermasyarakat. Tapi hakikatnya kehidupan bermasyarakat itu adalah bagian dari keimanan seseorang dalam bermasyarakat.
Makanya dalam hadis disebutkan man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Jadi tetanggaan teh lain bagian tina makhluk sosial, tapi tetanggaan teh bagian dari kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beriman. Kan geus keheul teh keheul di urang mah. Teu diwauhan saya eta mah goreng ka urang ki. Makanya jauh-jauh hari Islam mengatakan eta teh rezekina urang boga tetangga kitu patuh dek ditarima moal, dek sarwana moal, sok tujukeun keimanan urang, batur goreng ka urang keun bae nya ulah sarwana urang goreng ka batur. Makanya paling susah dalam kehidupan bermasyarakat kita berbagi dengan tetangga yang jelek kepada kita. Pika keheuleuh sia eta mah ulah dibere. Itu kan rumus sosialnya seperti itu. Kaharti teu kaharti. Tapi kalau kita pakainya rumus keimanan, nya itu makanya berbuat baiklah kepada orang itu. Anggaplah itu tetangga kita. Tetangga kita hakikatnya saudara kita. Ya. Ya, gitu. Makanya kalau kita pakai rumus sosial ya akal yang dipakai. Tapi kalau kita pakai rumusnya agama, bukan akal yang dipakai tapi keimanan. Boga bawahan belegu kan gitu guys, antapkeun misalnya mah belegu cenah kan gitu. Ya kan kita banyak yang tidak menganggap manusia kepada manusia. Kan begitu, yang tidak menganggap manusia kepada manusia. Hakikatnya bawahan kita sebodoh apapun itu titipan ti Allah hakikatnya. Hakikatnya mati titipan ti Allah sok atuh bantuan, sok atuh pernahkeun, sok atuh jujurkeun, bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kebaikan kita kepada siapapun, maka insya Allah itu akan menjadi catatan abadi nanti di akhirat. Lain geus geuleuh teh geuleuh. Ya, bukan yang terjadi itu ketika kita sudah muak melihat orang, ketika kita sudah tidak mau bertemu dengan orang, langsung tidak mau berurusan dengan orang itu. Sebagai tahadus binikmat, guru kita Al Ustaz Aceng Jakaria paling banyak dan paling sering ditipu orang. Paling banyak ditipu orang, paling banyak dirugikan oleh orang lain. Kami itu baik itu dengan uang dan lain sebagainya. Tapi itu tadi yang dipakainya adalah rumus keimanan. Kanu nipu ge bageur keneh we. Kanu nipu jabaning puluhan juta nipu nanti. Aya ratusan juta. Bageur keneh we dianggap keneh. Pangmerekeun cenah karunya. Pangirimkeun dikasih anu, diajak deui kerja sama. Padahal geus jelas-jelas ceting seberapa kali nipu. Kan gitu. Tapi itu tadi yang makanya dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada siapapun. Itu tadi yang dikedepankan adalah rumus keimanan. Ketika rumus keimanan ridho merena. Kan gitu. Dalam arti ditipu ku batur ridho we merena da kumaha deui. Kan gitu. Keun we urusanana nu nipu jeung saha? Jeung Gusti Allah kitu paintanya. Nu nipu urusan jeung Gusti Allah, nah urang kanya nyerian tapi ka maot, keun beda urusan jeung Gusti Allah beres. Itu ya.
Yang nipu itu banyak. Tapi itu tadi berusaha baik, berusaha ya tidak sarwan. Kan orang manunipu ka orang, waktu ditipu deui kan orang. Kan itu rumus sosial yang dipakai kan, rumus sosial bukan usah setan itu kan gitu. Tidak pernah. Nah, makanya berarti kalau dengan rumus agama orang nipu ke saya kan gitu, orang nipu ke saya, berarti urusannya orang itu dengan Allah. Ketika dibalas sama kita ditipu deui ku urang, cara urusannya Gusti Allah. Pada akhirnya saya juga yang berurusan dengan Gusti Allah. Kan gitu, makanya senantiasa hadirkan keimanan dalam diri kita bahwa yang ada di lingkungan kita siapapun itu hakikatnya bukan kehendak kita. Ya tatanggaan malaikat yang urang. Nah, jadi tatangga anu jadi ieu itu hakikatnya bagian dari rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Bahkan kan itu dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga ketika kita kedatangan tamu, ya kan, ketika kedatangan tamu kan terkadang kita sok ngusir tamu gitu. Sok ngusir tamu gitu. Karena pakainya rumus sosial, tekaharji, lah kalau ngariweukeun aya nasi eta. Itu yang dipakai adalah rumus sosial. Makanya pakai rumus agama. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dzaifahu. Narima tamu wae kudu didasaran ku iman ka Allah jeung ka hari akhir. Nah kudu ka Allah jeung ka hari akhir. Kebaikan kita hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita kelak nanti akan ada catatannya. Akan ada catatannya. Kan gitu. Kan kita mah kadang kurang ramah ya katamu, kan itu kurang ramah katamu, geus buku ngabohong mah dibejakeun padahal aya kan begitu. Teu aya bebeja ka budak teh, da budak mah jujur saur bapak teu aya kan gitu lah istilahna teh kan gitu ya, itu teh istilahnya itu. Makanya ya kan rumus bertetangga itu sudah tetap. Nah itu mau rubah. Termasuk rumus ketika menerima tamu. Pertanyaan saya adalah hari tamu datang teh kahayang sema, kahayang tuan rumah. Terus hari tamu teh datangna teh kahayang sema atau kahayang tuan rumah? Kahayang tuan rumah, kahayang sema, kahayang tamu. Berarti lamun kahayang tamu hakikat tamu irodah Allah eta teh. Irodah Allah. Ya. Kan kita mah rudek kedatangan tamu teh. Kan gitu ya. Makanya itu tadi. Makanya mari kita pakai rukun iman dalam kehidupan kita 1x24. Datang Allah, iya benar. Hakikatnya itu irodah Allah datang kepada kita. Ditolak, hakikatnya kita menolak irodah Allah. Tolak tapi payuna. Kan itu tapi payuna. Makanya kan hal ataka hadisu doifi Ibrahim. Makanya kalau dalam Al-Quran ada yang bertamu kepada Ibrahim, manusia, padahal hakikatnya bukan manusia, tapi itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Makanya sering kita menyepelekan orang yang datang kepada kita,
Padahal siapa tahu yang datang itu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang kita sendiri tidak pernah tahu. Ini kan ayat jelema kieu nya. Kita tidak tahu. Ya, ada jelema kieu. Istilah. Makanya itu tadi. Jangan pakai rumus sosial. Kalau rumus sosial mah kaharti jeung teu kaharti itu mana nanti. Resep jeung eueul itu mana teh. Ari pakai rumus agama mah keimanan. Oh, terus rezeki. Nah, ieu teh kahoyong Gusti Allah. Itos weh beres. Ketika ini dikedepankan keimanan, sok silahkan saatnya kita berbuat baik kepada tamu. Ya. Jadi tamu yang datang, tetangga kita di kanan, di kiri, di depan, di belakang, hakikatnya bukan kehendak kita. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sengaja titipkan, jadikan orang-orang tersebut berada dalam lingkungan kita. Tinggal pertanyaannya, mau pakai rukun iman atau yang mau pakai rukun iman atau mau pakai rukun sosial, begitu saja. Kan begitu. Ya, itu. Makanya hadirin ihwatu iman rahimakumullah, yaitu tadi dari kita bersosial, dari kita menerima tamu, dari kita mempunyai, mohon maaf, bawahan atau lingkungan di pekerjaan, ya, itulah diantara pintu awal ya kita berbuat baik kepada orang, dan sekaligus kita juga dan sekaligus sumber masalah kita dengan orang lain. Bu, pernah melihat ada yang meninggal tapi tetangganya udah ratang? Ternyata banyak zaman sekarang. Ya itu tadi. Karena memang yang dipakainya rumus sosial. Ya, yang dipakainya rumus sosial. Makanya kan kita tidak mau bahwa pada akhirnya ketika kita sangat membutuhkan bantuan orang yang hidup, ternyata orang yang hidupnya tidak datang kepada kita. Ya, tidak datang kepada kita. Makanya mari kita mulai dengan kehidupan kita yang terdekat. Satu, keluarga kita. Yang kedua, lingkungan. Ya, lingkungan kan itu tetangga dan masyarakat. Dan juga berikutnya adalah tamu yang datang ke kita. Kenging diusir tamu. Kenging diusir. Oh, nah, urusan kayak di akhirat gitu Bu, ini mah. Beres. Ya, usir tamu urusan di akhirat. Tos kayak gitu rumusna main malah. Ya, ame udah sieun kene ku akhirat urang mah. Keun bae kapaksa oge nyuguhan tamu nah datara biasa. Ai geus biasa mah insyaallah nikmat we nyuguhan tamu. Ya. Mimiti kapaksa eueuh ge wios teu naon. Karena kita perlu membiasakan diri menjamu tamu dan juga menghormati tamu. Jadi awal masalah kita dengan orang lain yaitu tadi, satu dengan lingkungan, ya dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga dan lain sebagainya, dan juga berikutnya itu adalah dengan orang lain yang datang ke kita dan kita tidak ramah kepada mereka orang yang datang. Kabayang orang yang datang kepada kita kemudian kita usir, bisa jadi apa yang diucapkan orang tersebut sebagai kategori orang yang madlum, orang yang didolim, ternyata doa itu yang akan dijawab. Kan itu padahal sepele masalah nama, tapi jadi nyeri hati katamu. Tah tamu aku bulutu amak-amakan geus pasti tah doana dijawab. Ya, sesuai dengan hadis
salah satu dakwatin mustajabatun. Di antaranya itu adalah dakwatul mazlum, yaitu doanya orang yang terdolim, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang dolim, doanya orang yang teraniaya. Jadi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jadi yang akan terjadi ketika kita meninggal di kapanan, sekali lagi itu gambaran terhadap diri kita selama hidup kita di dunia. Gitulah ini namanya. Anu bakal kejadian ketika abdi maut di kapanan, aya nu nyolatkeun jeung teu aya nu nyolatkeun, teu aya nu nyolatkeun Lutfi Lukman Hakim, berarti selama hidupnya Lutfi Lukman Hakim bermasalah. Tos we kitu. Rumus nama. Ya, moal nyontokeun kanu sanes abdi we cekap jadi contoh mah nya bisi teh sariap dijadikeun contohna gitu. Isianya itu. Saya meninggal tidak ada menyolatkan, berarti selama hidup saya bermasalah, titik. Dan ketika Ustadz Aceng banyak yang menyolatkan ketika wafatnya, berarti kesimpulannya selama hidupnya beliau banyak memberi manfaat kepada orang lain. Gitu rumusnya. Ya, begitu rumusnya itu. Jadi sekali lagi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, oleh karena itu dari sekarang wayahna we sing apik. Ya, kita harus bersikap dewasa dan lebih hati-hati untuk berujar, untuk berkata, untuk bersikap. Jangan sampai setiap hari kita nambahan nyeri hati batin. Jangan sampai tiap hari kita nambahan orang yang tersakiti oleh kita. Ya. Sekali lagi, siapa yang rugi? Yang rugi diri kita sendiri. Yang rugi diri kita sendiri ketika kita akan meninggal. Itu ketika kita sudah di kapanan. Dan siap untuk disolatkan setelah dimandikan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada juga masalah itu dalam proses kita sakaratul maut. Dalam proses sakarat maut, tidak sedikit orang dalam proses sakarat maut, tidak sedikit orang yang lama sakarat mautnya. Ada yang panjang, ada yang susah, dan lain sebagainya. Ternyata yang saya kaji dan yang saya teliti dalam berbagai literatur, yaitu tadi, apa yang dilakukan kita selama hidupnya, yang paling pertama itu akan berpengaruh kepada proses sakaratul maut kita sendiri. Ya, kepada proses sakaratul maut kita sendiri. Makanya saya kepada para santri senantiasa menganjurkan, kenapa harus ada amal soleh dalam syariat agama? Ada perintahnya, memang betul ada perintahnya. Tapi dibalik kenapa ada perintah amal soleh? Hakikatnya itu tadi yang paling sederhana. Kenapa ada syariat amal soleh? Yang paling pertama adalah amal soleh akan memuluskan kita dalam proses sakaratul maut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amal soleh akan mendatangkan orang ketika mati dalam pelaksanaan sholat wajib. Dan yang ketiga, amal soleh akan menghadirkan banyak orang yang mendoakan kita ketika kita akan dikuburkan. Sebaliknya, ketika kita banyak masalah yang batur yang akan dihadapi oleh orang tersebut, itu
itu adalah proses sakarat mautnya luar biasa susah. Wabil khusus terkait dengan hak-hak orang lain. Wabil khusus hak-hak orang lain. Ada sampai 4 hari saya saksikan, ternyata sampai akhir hayatnya orang tersebut, ya mohon maaf, tidak mengakui dan tidak menyadari bahwa dia telah mengambil hak orang lain, seolah-olah benar, padahal prakteknya orang tersebut sudah benar-benar mengambil hak orang lain. Dalam hal ini tanah dan bangunan diaku kewajiban, padahal itu bukan haknya. Padahal itu bukan. Sampai 4 hari dari kasur, mohon maaf ini sebagai tazkir aja, dari kasur teh murag deui ka handap, di kasur murag ka taekeun deui ka luhur kana kasur, murag deui taekeun deui ka luhur, murag deui. Sama dengan anak-anaknya, kan itu bingung dan capek melihat orang tuanya seperti itu, sampai yang terucap oleh anaknya kepada yang hadir pada waktu itu, tos maot can si bapak, tos maot. Itu ada dan pernah saya saksikan. Yaitu orang tuanya sakarat mautnya nyimut tinu kasur kan ada ranjang murah ke anak, taekeun murah, taekeun murah. Ya sama dengan anak-anaknya, semaot can si bapak, terus we dengan lihat semaot kan kabayang 4 hari. Itu 4 hari kan bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar. Sampai anak-anaknya pun ya sarwaan aja tuh mah. Kalau ting budak sih kan gitu. Kan gitu ya, sampai ya yang ngurus bukan anak-anaknya, justru anak-anaknya, saudaranya bolak-balik ke kamar itu yang ditanyakan ayah kene itu pas mau can. Kan itu kan ketika dalam proses sakarat maut. Yang ditanyakan teh jika nu harapkeun ceuteuy mah ya budak teh hayang gerak-gerak maut kolotna gitu. Dan memang itu faktanya. Makanya sekiranya saya berkesempatan untuk menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, makanya saya biasa memberikan tausiah kepada keluarganya, ridhokeun ulah aya kabeungeuran di kulawargana. Ternyata ketika setelah semuanya ridho, biasanya mayit dengan cepat mengeluarkan ruh dari jiwanya. Selama aya keberatan kene, maka keberatan itu yang akan menghalangi seseorang untuk ruhnya itu keluar dari dirinya, yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina min sakaratil maut. Mudah-mudahan sakarat maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ya, selain berdoa, kita juga harus membuktikan dalam kehidupan keseharian. Ya, kita harus membuktikan diri dalam kehidupan keseharian. Ulah diomongeun wae jeung batur. Tah balu karena sakarat maut hese. Dan beberapa kali saya saksikan karunya Gusti cing. Ada kumaha deui atuh, kumaha sesuai jeung kalakuan masing-masing.
hese Allahu Akbar cintanya karunya. Jadi sekali lagi segala perbuatan kita yang baik insya Allah akan memudahkan kita dalam sakaratul maut. Dan ketika perbuatan kita sebaliknya tidak baik, sering menyakiti orang lain dan lain sebagainya, maka yang pertama kali akan dirasakan oleh orang tersebut yaitu proses sakaratul maut, ya, proses sakaratul maut. Dan ini sama sekali tidak bisa dihindari oleh siapapun. Anggap saja kalau untuk menyolatkan bisa ngundang orang, bisa nyewa orang untuk menyolatkan, tapi sakaratul maut itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, tidak bisa dimaklumkan kepada siapapun. Orang tersebut yang akan mengalaminya langsung, sebagaimana orang tersebut yang akan menghadapi Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, hadis yang ke-8 dan ke-9 ke-10 mudah-mudahan ini menjadi tadhkirah bagi kita semua terkait dengan bagaimana seharusnya kita bersikap, kita mengisi kehidupan kita dalam kehidupan keseharian, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Mari dari sekarang kita awali hari ini bahwa saya adalah orang yang beriman. Tunjukkan keimanan kurang, ya, tunjukkan yang terjadi dalam kehidupan kita hakikatnya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi baik pahit maupun manis, oh itu kodo-koda di Allah Subhanahu wa ta'ala, beres gitu, ya. Ulah siri salahkeun, ulah naon, mual aya beresna, mual aya tamatna. Ini bagian dari kita sebagai orang yang mukmin. Bisa jadi kita setiap hari melaksanakan sholat, karena sholat itu di masjid dan ada waktunya. Tapi terkait dengan keimanan tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada kegiatannya. 1x24 jam kita harus mawas diri bahwa kita sebagai orang yang beriman. Dalam usaha rugi, biasakan ucapkan alhamdulillah. Tos kahoyong Allah kedah rugi, tos we. Teu kudu nyalahkeun nu digawe, teu kudu nyalahkeun batu, tos we. Ketika usaha kita untung, alhamdulillah. Nyanya tos rezekina abdi untung. Ya, karena apa? Selama ini kita menganggap rezeki itu ketika kita mendapatkan batik, keruntung rezekina, ari rugi nyebut rezekina teh. Ya. Untung rezeki abdi, rugi tos rezeki abdi we ti Allah tos weh gitunya. Laras kanti ceuli herang mata supaya teu stres meureun kan gitu. Ari ku keimanan mah nampi Gusti bae ditamu pasihan sakit alhamdulillah, pasihan sakit alhamdulillah, teu dipasihan alhamdulillah. Kan itulah hakikatnya orang yang beriman. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya tidak membuka tanya jawab. Cukup 2 hadis ini menjadi ibrah bagi kita semua. Mari kita renungkan bersama, mari kita amalkan bersama dalam kehidupan keseharian. Suatu saat kita semua akan menghadapi sakaratul maut, dan suatu saat kita akan menghadapi ajal kita, sudah waktunya dan kita menjadi mayit. Kita akan dimandikan oleh orang lain, kita akan dikafani, kita akan disolatkan, dan kita akan dikuburkan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kehidupan baru kita yang sudah berlalu akan istighfar ka Gusti Allah kan ti ayeuna kapayun mah hayu urang sami sasarengan supaya sakarat maut kita
itu mudah, dan supaya ketika kita mati dibungkus kapan banyak orang yang menyolatkan kita. Jangan lupa ajak anak-anak kita yang paling dekat, supaya mereka yang pertama harus mensolatkan orang tuanya, sebagaimana halnya Nabi yang disolatkan pertama kali itu oleh keluarganya, baik anak, saudara, ataupun siapapun, intinya saudara. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana